kepribadian setiap orang ya sangat menentukan kebahagiaan dari setiap orang juga. Artinya, kebahagiaan seseorang sangat tergantung juga atau dipengaruhi juga bagaimana lingkungan sekitarnya bisa menerima dia atau menolak dia. Ambil saja contoh, waktu kita para orang tua ditolak oleh anak kita, maka sudah barang tentu tidak ada lagi kebahagiaan di situ. Tapi kalau anak-anak kita menerima kita, oh kita orang tua begitu bahagia banget dan begitu senangnya itu. Ya. Demikian juga halnya kalau lingkungan sosial di mana kita berada, ambil saja misalkan jemaat yang kita layani sangat begitu welcome, menerima keberadaan kita, maka itu juga memberikan suplai kebahagiaan buat diri kita. Walaupun sebenarnya itu belum menjadi kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki atau yang sejati itu sebenarnya adalah berasal dari Tuhan. Tetapi kebahagiaan yang bersifat umum tadi penting juga, kita butuh juga. Ya, dengan kita diterima oleh orang-orang di sekitar kita, jemaat, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, penerimaan sosial itu juga ditentukan oleh kepribadian seseorang. Jadi, bagaimana kita berperan, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita beretika, itu sangat juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenali setiap kepribadian seseorang? Tentu dari sifatnya atau perilakunya, tindakannya, perbuatannya, cara komunikasinya. Akan terlihatlah kepribadian seseorang itu baik buruknya. Dan memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepribadian itu memang berkembang sesuai dengan irama atau pembawaan dari rahim ibu kita masing-masing. Yang kemudian kepribadian itu bisa juga berubah dan berkembang melalui pertobatan kita pada Kristus, lingkungan di mana kita dibentuk, serta jenjang pendidikan apa yang kita sudah jalani atau yang telah juga kita sudah tempuh. Itu sangat memberikan andil di dalam membentuk, mengubah, mengembangkan kepribadian seseorang. Nah, untuk itulah sebenarnya menjadi amat sangat penting kita mempelajari pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Ya apa Kak, itu kepribadian dan juga ya, baik secara umum, baik juga secara psikologi dan juga secara rohani nanti juga kita akan lihat dari perspektif Alkitab. Dan sudah di dalamnya nanti kita akan bahas juga tentang pandangan-pandangan para ilmu psikologi. Ya, tentang kepribadian itu sendiri dan faktor-faktor apa saja yang bisa membentuk, mengubah kepribadian ya seseorang. Yang pertama harus saya jelaskan dulu kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa definisi daripada kepribadian menurut Alkitab? Berbicara tentang kepribadian dari perspektif iman Kristen sangat luas, bahkan juga sangat kompleks Bapak Ibu. Karena ini tidak hanya bisa dijelaskan dari satu aspek uh, materi atau dari satu aspek pembelajaran. Ini menyangkut banyak hal. Untuk itulah sebenarnya kenapa di sekolah teologi itu Bapak Ibu ambil contoh. Program S1 dia harus menempuh total 144 SKS. Saya hitung-hitung itu kalau dalam jumlah mata kuliah kurang lebih 90-an. Untuk apa semua mata kuliah begitu banyak? Karena di dalam mata kuliah itu ada materi atau topik yang membahas tentang pembentukan kepribadian seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, itu contoh bagaimana sebenarnya kepribadian itu perlu ya atau mencakup semua hal dalam menjelaskan kepada setiap orang. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan apa sih dasar Alkitab tentang kepribadian? Minimal ada dua saya lihat Bapak Ibu.
Mengapa penting kita memahami tentang kepribadian kita sendiri dan sudah barang tentu memahami dan mengerti kepribadian jemaat orang-orang kita pimpin. Didasari oleh 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di sana dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan, artinya apa? Mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, ya. Seluruhnya, bagian yang mana saja yang mau Tuhan kuduskan, sucikan di dalam hidup kita. Roh. Roh ini bicara ranah komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, jiwa. Ini bicara tentang akal, ya, pikiran dan perasaan. Tubuh. Ini bicara masalah bangunan, ya, tempat di mana panca indera kita bernaung di dalamnya. Dikatakan harus terpelihara seluruhnya, harus kudus, harus suci, harus berkenan. Iya, sempurna loh Bapak Ibu. Dan tidak boleh ada cacat celah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kepribadian seseorang itu tidak hanya bicara masalah karakter, tidak hanya bicara masalah perilaku, tidak hanya bicara masalah bagaimana cara orang itu berkomunikasi, tapi kepribadian itu dibangun, didasari oleh kehidupan rohani seseorang. Karena mata pelajaran ini kita tinjau dari perspektif Alkitab, maka selalu saya mendasarinya pada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar tentang kepribadian ini dari perspektif ilmu psikologi, maka tidak akan ada sangkut pautnya dan juga tidak akan pernah dihubungkan dengan Alkitab. Tetapi karena ini dasar kita adalah Alkitab, maka kita harus berangkat dari Tuhan dalam memahami, memaknai, mempelajari ilmu kepribadian atau ilmu psikologi itu sendiri. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini harus menjadi perhatian buat kita. Roh, jiwa, dan tubuh harus terpelihara dengan sempurna. Terpelihara sempurna itu artinya apa? Kita rawat, kita jaga. Ya, jangan kita cemari, jangan kita rusak. Ya, dan tidak boleh ada cacat celahnya. Nanti akan saya jelaskan melalui gambar di dalam slide berikut. Dasar ayat Alkitab yang kedua terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata kuncinya yang saya kasih warna biru. Kita ya, semua telah mencapai tingkat kesatuan iman. Ya, pengetahuan yang benar tentang Allah, dewasa di dalam pengenalan yang penuh dan bahkan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ceritanya ayat ini mau menjelaskan bahwa dasar kepribadian itu lagi-lagi dimulai dan diawali dari iman, kesatuan iman. Ini bicara tentang pertobatan kepada Kristus. Lalu melalui pertobatan itu, ya, kita makin mengenal Allah dengan benar. Dan pengenalan Allah tentang yang benar dan juga tentang ya di dalam Yesus Kristus itu akan mendewasakan ya jiwa kita, cara berpikir kita, ya, perasaan kita, kehendak kita, dan akhirnya kita bertumbuh ya secara roh, jiwa, dan tubuh ya selama kita hidup di dunia. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dalam keadaan sempurna. Ya, kita sudah dalam keadaan yang sempurna. Nah, mari kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Gambar berikut ini menjelaskan kepribadian kehidupan orang percaya yang harus dan perlu selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mulai dari zona ruang hati. Ya, ini ranah roh di Bapak Ibu. Ya. Inilah alasan saya katakan tadi hati kita, ya, atau bagian zona roh kita harus sungguh-sungguh didiami oleh Roh Allah atau Roh Kudus.
Langkah awalnya pertobatan kepada Kristus. Pertobatan kita kepada Kristus juga harus membawa dampak atau pengaruh terhadap jiwa. Jiwa itu saya coba klasifikasi dibagi dalam tiga dimensi. Di dalam jiwa itu ada bagian akal. Ini berarti cara kita berpikir. Artinya orang sudah bertobat pada Kristus, harus juga cara berpikirnya berubah. Harus makin berat. Harus makin jauh dari pikiran-pikiran yang negatif, Bapak Ibu. Oke? Nah, kehadiran Kristus dalam hati kita juga harus membawa dampak terhadap emosi. Emosi ini bicara masalah tentang perasaan ini, Bapak Ibu. Sehingga orang kalau sudah bertobat dalam Kristus tidak boleh gampang, mudah tersulut emosi atau marah. Juga tidak lagi menjadi pribadi yang kepahitan. Ya, sebagai bukti kehadiran Kristus di dalam diri kita. Jadi kalau jemaat pun jelek-jelekin kita, ya kita nggak usah langsung marah-marah kan. Kita tidak kita nggak usah langsung buat surat pengunduran diri untuk jadi hamba Tuhan. Kalau masih itu yang kita lakukan, berarti ada yang tidak beres dengan hati, akal, dan emosi kita, alias tidak dipimpin oleh Kristus. Kehadiran Kristus dalam hati kita juga membawa dampak terhadap kehendak. Kehendak ini adalah keinginan untuk selalu berbuat yang benar, melakukan yang terbaik. Maka untuk itu, kehendak kita tidak lagi kita arahkan untuk menuruti keinginan dosa, untuk melakukan atau melampiaskan ya kedagingan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak itu lagi yang kita lakukan karena kehadiran Kristus di dalam hati kita sudah ada. Kehadiran Kristus di hati kita juga membawa dampak terhadap tubuh. Saya katakan dari tubuh itu adalah panca indera kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu juga harus serta-merta mengalami perubahan ke arah yang positif. Maka inilah yang dimaksud ya esensi daripada kepribadian seseorang yang sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Ya. Nah, lalu lebih jauh apa definisi dari kepribadian itu sendiri? Kepribadian secara umum seringkali juga kita mendengar istilah personality. Ya, dalam bahasa lain adalah persona. Kata persona itu sebenarnya mengarah atau merujuk kepada topeng yang biasa digunakan para pemain sandiwara, ya, yang bukan menggambarkan dirinya sendiri. Nah, secara umum kepribadian menunjukkan pada bagaimana setiap kita tampil dan memberikan kesan bagi individu lain. Ini dalam perspektif umum ya Bapak Ibu. Artinya kalau kita lihat kepribadian secara umum itu kadang-kadang sifatnya kamuflase. Karena yang penting kan penampilannya dilihat oleh orang lain super super cantik, super super ganteng, super super baik kan gitu. Nah, maka dia memoles dirinya dengan penampilannya, bajunya, barang-barang mewah yang dipakai, kan gitu. Nah, tapi dalam konsep kepribadian dalam iman Kristen harus apa adanya, harus apa adanya. Katakanlah ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Tapi kalau secara umum inilah konsepnya. Untuk itulah kenapa sebenarnya kepribadian dalam perspektif umum ini yang masih sering dominan dipakai oleh banyak orang Kristen di dunia ini, termasuk jadi hamba Tuhan. Konsepnya masih di sini. Sehingga apa yang terjadi? Melayani di dalam gereja, di dalam pelayanan tidak lebih daripada dunia ini panggung sandiwara. Itu yang terjadi. Artinya, perkataan di mimbar rohani, tindakan dan perbuatan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Mana? Gitu. Ya. Nah, itu kan sangat tercermin juga waktu kita melihat lagi banyak kasus-kasus korupsi.
yang hari-hari ini terjadi di negara kita ini. Bukan hanya korupsi itu dilakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi korupsi itu juga terjadi di dalam kehidupan bergereja, Bapak. Kenapa? Karena mereka memiliki kepribadian hanya berhenti pada kepribadian yang bersifat umum. Nah, jemaat yang kita layani, Bapak Ibu, mereka masih berhenti pada konsep dan kepribadian yang bersifat umum ini. Maka untuk itu kenapa di awal tadi saya jelaskan dulu konsep tentang kepribadian dari perspektif Alkitab supaya kita bisa langsung membedakan, oh, beda ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang percaya, konsep kepribadian saya beda dengan orang dunia ini. Memang beda. Menurut ilmu psikologi, khususnya Gordon mengatakan, kepribadian adalah sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Sederhananya dia mau mengatakan, iya, kepribadian itu akan menggerak orang untuk berpikir, bertindak, dan mau melakukan apa. Jadi contoh, kalau kepribadian seseorang itu sudah jahat, ya, maka dia akan mempraktikkan motif-motif jahat di dalam dirinya itu di dalam tindakan dan perilaku. Maka muncullah kita lihat tindakan-tindakan kriminal, ya. Nah, menurut dia bahwa kepribadian itu adalah sesuatu organisasi yang dinamis. Artinya apa? Tersusun dengan rapi, tersusun dengan sistematis. Kepribadian itu sendiri. Dan itu bisa berubah-ubah. Dan nanti itu akan ditentukan waktu orang itu berperilaku, bertindak, melakukannya di lapangan. Secara khusus, artinya selalu beda antara satu dengan yang lain. Saya kasih contoh Bapak. Ada orang menampakkan kepribadiannya itu. Sebenarnya orang ini jahat sebenarnya. Ya, tapi dia menampakkan sosok kepribadian yang kelihatannya dalam penampilan alim. Ya, realnya. Contoh real. Bapak Ibu kalau kita lihat para teroris itu, tampang mereka kan tidak menyeramkan amat tuh. Alim kan Bapak Ibu. Bahkan mereka memakai baju-baju agamis, penutup kepala agamis, kan gitu. Tapi tiba-tiba saja, ya, kita lihat dia mengorbankan dirinya, ya, hanya karena kebencian yang kusumat kepada golongan tertentu, taruhlah orang Kristen. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana seseorang menampakkan kepribadian alim di lingkungannya, di sekitarnya, tapi hatinya, ya, tidaklah sealim penampilannya. Karena terbukti, justru dia menjadi pelaku teroris. Jadi ada kalanya kepribadian seseorang itu, Bapak Ibu, tidak selalu sinkron, tidak selalu sama di hati, di pikiran, perasaan, dan juga dalam perbuatan. Nggak selalu sama. Ya, kecuali kalau orang itu sudah bertobat. Wajib hukumnya kepribadian kita itu harus iya, sama di hati, di pikiran, perasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau orang belum bertobat, nggak di situ Bapak Ibu. Kamu plastik. Trump juga memandang kepribadian sebagai sesuatu yang terstruktur, tersisin, tersusun. Bahkan terdiri dari tiga sistem. Apa itu? Pikiran atau ide, serta ego. Ya, ini bicara masalah keinginan dan juga super ego. Ini bicara tentang kesadaran moral. Ya, ini menurut pada sendiri. Dan kalau kita lihat, ini hampir ada kesamaannya dengan
konsep dasar kepribadian sesuai dengan perspektif iman Kristen yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Cuma Fred membuat dalam istilah yang berbeda. Nah, Paul Meyer menjelaskan kepribadian adalah pola perilaku, pemikiran, perasaan yang melekat di dalam diri setiap orang. Yang konsisten dalam setiap situasi dan keadaan. Meyer ini punya pandangan yang berbeda lagi dengan yang pertama tadi. Kalau dia mengatakan bahwa kepribadian itu, ya, dia bilang selalu memiliki pola yang konsisten antara apa yang ada, ya, di dalam pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang. Ada memang yang begitu. Jadi tidak terlalu artinya tidak salah juga pendapatnya Meyer karena memang ini hasil analisa dia, observasi dia waktu dia uh, mempelajari perilaku banyak orang. Dia memang ada menemukan orang yang seperti itu. Ada kesamaan hati, pikiran, ya, perasaan, perilaku. Ada yang begitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ini agak dekat hubungannya juga dengan kepribadian kita sebagai anak Tuhan. Waktu kita bertumbuh pada Kristus, roh kita dibaharui, cara berpikir kita dibaharui, terus apa lagi, Bapak Ibu? Etika kita diperbaharui, ya, tindak tanduk kita diperbaharui, totalitas tubuh kita harus makin juga berubah lebih baik. Ya, dan dikatakan oleh Meyer di sini, ya, perilaku, pikiran, perasaan itu konsisten dilakukan dalam setiap situasi dan keadaan. Ada kesamaannya dengan apa yang dikatakan oleh kita. Maka dari beberapa definisi tadi, Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan sementara bahwa kepribadian adalah sesuatu yang ada di setiap individu. Artinya, pasti semua orang di dunia ini, Bapak Ibu, punya kepribadian. Cuma yang membedakannya, persentase kepribadian yang buruk dan yang positif di dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Ya. Dan kepribadian itu sebenarnya adalah bawaan dari anak-anak. Yang notabene diturunkan oleh orang tua, ya, yang terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sampai dia dewasa. Dan kepribadian itulah yang membedakan antara kita dengan orang lain. Maka anak Tuhan harus punya kepribadian yang berbeda, ya, dengan orang yang belum bertobat pada Kristus. Pengusaha profesional Kristiani harus punya kepribadian yang berbeda dengan orang yang belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Nah, perlu kita juga sadari Bapak Ibu, kepribadian itu tidak stagnan. Dia mengalami progresitas berubah seturut dengan umur, bahkan, ya, pertobatan, pertumbuhan, kedewasaan rohani seseorang, juga apa? Pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang terlepas. Pengalaman hidup itu ada yang pahit atau ada yang manis. Ditambah pengetahuan. Itu juga ikut serta-merta membuat kepribadian setiap individu atau setiap orang berubah, berkembang semakin lebih baik. Ya, misalkan tentang perilaku, pemikiran, perasaan, ego maupun superego setiap individu kan berbeda-beda setiap kita. Walaupun mungkin lahir dari keluarga yang sama, tetapi, ya, cara berpikir setiap manusia beda.